Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adiana, SMA Negeri 1 Cineam, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari modul 1.2 terkait demonstrasi kontekstual gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Berdasarkan judul tugas yang tadi dibacakan terkait gambaran diri di masa depan, di 3 tahun berselang setelah pendidikan guru penggerak, akan menjadi seperti apakah kepribadian, kompetensi, pola pikir dari seorang Rifki Adiana? Berikut saya akan memaparkan beberapa kegiatan ataupun hal yang menjadi perubahan dalam diri di masa depan terkait nilai-nilai guru penggerak. 5 nilai guru penggerak. Yang pertama ada inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan nilai mandiri. Yang pertama ada nilai kolaboratif. Gambaran diri saya di 3 tahun ke depan terkait nilai kolaboratif ialah senantiasa mengedepankan kerjasama dengan rekan sejawat dalam melaksanakan berbagai tugas. Nilai kolaboratif penting untuk diterapkan demi efisiensi kerja dan optimalisasi skill SDM yang ada di lingkungan sekolah. Adanya aktivitas kolaboratif dapat memunculkan ide ataupun gagasan baru dan atmosfer kerja yang positif akan saling menguatkan dalam setiap perjalanannya. Selain itu, dengan menerapkan nilai kolaboratif, saya pun secara tidak langsung sudah menerapkan berpikir berbasis aset dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki di sekolah. Berikut ini beberapa kegiatan dinilai kolaboratif yang sudah dan akan saya laksanakan kembangkan di 3 tahun ke depan pasca pendidikan guru penggerak. Yang pertama, membentuk komunitas belajar Semansaci SMA Negeri 1 Cineam sebagai media guru-guru dalam belajar memahami berbagai persoalan, berbagai administrasi, berbagai metode pembelajaran, dan yang lainnya. Yang kedua, integrasi tugas mata pelajaran serumpun IPS. Di sini saya akan lebih intens dalam berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru-guru serumpun di IPS dalam berkolaborasi terkait tugas dalam mata pelajaran yang memang memiliki irisan dalam capaian pembelajarannya. Yang ketiga, kerjasama komunitas kesejarahan Kronus dengan lembaga kesejarahan dan budaya yang ada di lingkungan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Yang kedua, ada nilai reflektif. Gambaran diri saya di 3 tahun ke depan terkait nilai reflektif ialah senantiasa mengukur diri, mengevaluasi dan menilai ketercapaian tujuan dalam setiap tugas yang dijalankan. Kegiatan reflektif dalam setiap tugas yang dijadikan pegangan ialah terbuka terhadap kritik dan saran dalam hal kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya demi mencapai perubahan yang positif. Selain itu, hal terpenting yang harus dipegang ialah memposisikan diri sebagai pribadi yang tidak merasa cepat puas dan sempurna di setiap situasi dan kondisi. Akan tetapi, dari kesuksesan tersebut terdapat celah kekurangan yang tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Berikut ini beberapa media atau rencana kegiatan yang akan saya laksanakan ataupun yang sudah saya laksanakan di 3 tahun ke depan terkait nilai reflektif. Yang pertama, membentuk media atau website untuk mewadahi aspirasi siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. Jadi siswa setelah
mengikuti pembelajaran di kelas, diberikan kesempatan untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mengomentari, mengkritisi, memberi saran pembelajaran, apa yang kurang dan apa yang memang sudah baik. Yang kedua, menjadwalkan program refleksi pembelajaran oleh rekan sejawat, observasi di kelas awal semester dan akhir semester. Jadi, saya meminta bantuan dari rekan sejawat untuk memberikan pandangan, penilaian, mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas untuk melihat sudut pandang lain terkait kekurangan yang ada di dalam diri saya. Berikut ini ilustrasi ataupun bukti nyata dari website yang saya buat untuk media refleksi peserta didik menilai pembelajaran yang telah berlangsung. Selain itu, adapun dokumentasi observasi rekan sejawat untuk memberikan pandangan, sudut pandang di dalam dirinya yang memang bisa lebih holistik dalam melihat kekurangan pembelajaran di kelas yang saya laksanakan. Yang ketiga, ada nilai inovatif. Gambaran diri saya di 3 tahun ke depan terkait nilai inovatif ialah menggali ide-ide baru yang disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Langkah awal dalam menggali ide-ide baru diawali dengan tahap adaptasi, tiru, dan modifikasi. Setelah mengalami proses tersebut, di dalam perjalanannya akan muncul ide-ide baru yang lahir dari masalah yang dihadapi. Target awal pencarian ide baru yang saya lakukan ialah bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan yang sebelumnya memang belum pernah dilakukan. Berikut ini beberapa gambaran nilai inovatif yang saya lakukan di masa depan. Yang pertama, mengembangkan pemanfaatan channel YouTube pribadi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan tidak konvensional, hanya mengandalkan metode ceramah di ruang kelas. Berikut ini dokumentasi dari channel YouTube pribadi saya yang sudah mulai berkembang. Ini bisa di-upgrade, dimaksimalkan untuk media pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, ada nilai berpihak pada murid. Gambaran diri saya di 3 tahun ke depan terkait nilai berpihak pada murid ialah senantiasa bertindak dan memperlakukan murid dengan penuh hati-hati dan penuh perhatian. Maksud dari hati-hati dan perhatian ialah mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dari setiap murid di kelas. Di sekolah saya, tidak semua murid datang ke sekolah dengan kondisi yang ideal dalam hal mental, fisik, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Selain itu, langkah nyata dalam pemberpihakan pada murid dalam pembelajaran ialah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan mewadahi berbagai potensi, minat, bakat, gaya belajar, dan perbedaan lainnya yang ada di diri setiap peserta didik. Yang pertama, kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan sebagai gambaran diri di masa depan ialah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mewadahi seluruh potensi peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam ranah konten, proses, ataupun hasil atau produk. Yang kedua, selalu merencanakan dan menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan IT sehingga menjadi lebih menyenangkan. Ini salah satu bukti dokumentasi pembelajaran, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam produk hasil pembelajarannya. Siswa dipersilahkan untuk memilih produk yang akan dihasilkan berdasarkan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Kedua, pemanfaatan media pembelajaran yang memang akan memberikan stimulus
pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk peserta didik, sehingga lebih berpihak pada peserta didik, lebih berpusat pada peserta didik. Selain itu, diterapkan juga metode museum virtual tour. Peserta didik diajak untuk berselancar di dunia maya, seakan-akan sedang melaksanakan study tour, tapi dalam bentuk virtual digital. Yang kelima, ada nilai mandiri. Gambaran diri saya di 3 tahun ke depan terkait nilai mandiri ialah senantiasa bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan. Selain itu, kemandirian yang saya bentuk ialah tidak terlalu bergantung pada orang lain, sehingga kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan sendiri tanpa menyusahkan rekan sejawat di sekolah. Di dalam hal upgrade kompetensi atau wawasan, saya akan rutin mengikuti berbagai pelatihan ataupun webinar yang sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Yang pertama, mengikuti kegiatan pelatihan atau webinar dan mengikuti kegiatan di komunitas atau MGMP yang menaungi bidang saya, yakni bidang mata pelajaran sejarah. Media yang dipakai yang utama ada platform Merdeka Mengajar, ada kegiatan MGMP, selain itu ada pelatihan-pelatihan dari bidang lain dalam hal kesejarahan ataupun pedagogik pembelajaran di kelas. Selain itu pemanfaatan di channel-channel YouTube berbidang edukasi bisa dimanfaatkan juga. Terima kasih. Semoga semakin bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.